Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Evelpers. Selamat datang di podcast kita di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi ini. Kita bukan cuma mau cerita sejarah lagi ya teman-teman. Kita pengen ngobrol santai tentang bagaimana kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan pedoman sebagai kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini Kak Fitri nggak cuma sendiri, ya sih masa ngobrol sendiri ya. Hari ini Kak Fitri ditemani oleh Kak Ifada. Assalamualaikum Kak Ifada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kak Fitri sehat? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Nah Kak Ifada, Hmm, jadi obrolan kita kali ini kan tentang Maulid ya. hmm, Menurut Kak Ifada nih, kan Nabi Muhammad tuh kita tahu bahwa beliau itu yatim piatu sejak kecil ya. Pertama ayahnya meninggal, lalu kemudian ibunya. Nah, dari kisah Nabi Muhammad yang sering kali diceritakan dan kita juga baca sendiri ya dari sirahnya, pelajaran paling utama apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad semasa kecil ini? yang pasti em, ketabahan ya, ketabahan, terus juga kesabaran, kesyukuran, dan kepercayaan. Maksudnya itu mungkin percaya bahwa walaupun berat hidup beliau gitu ya, tapi akan banyak orang-orang yang sayang gitu sama sama Nabi Muhammad, termasuk ketika ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada pamannya dikirim lagi, Iya. ada kakeknya, terus juga termasuk bahwa intinya kita nggak pernah sendiri gitu, ada Allah yang selalu sama kita, dan mungkin Allah akan mendatangkan orang-orang yang sayang juga sama kita walaupun itu mungkin bukan dari satu darah gitu. Mungkin itu sih ya Kak ya. Kalau Kak Fitri gimana? Iya sih, kalau kakak lebih kurang ya dengan Ifada tadi ya. Karena istilahnya tuh bibit ketangguhan itu sudah mulai muncul dari Nabi Muhammad kecil kan ya. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa berkaca dari kisah hidup Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad kecil yang seharusnya di usia-usia tersebut dia merasakan kasih sayang seorang ayah, tapi ternyata ayahnya sudah tiada. Tapi Allah mengirimkan juga kakeknya, pamannya gitu ya. Dan jika itu kembali terjadi di masa sekarang ini, di kehidupan kita, kehidupan nyata, kita bisa bercermin dari kisah Rasulullah SAW. Jadi um, untuk mengasah seseorang itu ada banyak cara yang Allah berikan gitu ya Kak Ifada. Iya, benar banget. Ketangguhan ya, Kak ya. Jadi seseorang Iya, itu akan tangguh ketika dia sudah dibanting. Kayak kalau bahasa ininya, kayak bikin guci itu kan harus tanahnya kan dibanting berkali-kali baru cantik gitu ya. Dan itu enggak bisa iya. lewat teori sih gitu. Dan itu memang Allah itu. Makanya ada istilah ketika Allah sayang sama seseorang, dia akan dikasih ujian gitu. Karena memang ternyata Allah itu nggak, oh, Masya Allah ya, Allah itu nggak pengen kita itu biasa-biasa aja gitu. Tapi Allah tuh pengen eh, membuat kita itu, kamu tuh luar biasa gitu. Kalau seandainya tidak ada orang lain, ada Allah kok gitu sama kamu. Dan jadi kayak ketergantungan, kelepasan, ikatan untuk bergantung itu kayak Allah somat gitu, hanya pada Allah gitu. Berat ya, Masya Allah. Iya. Iya, berat sekali. Seperti halnya gong yang dipukul, yang berbunyi ketika dipukul kan? Iya, Masya Kalau nggak Allah. dipukul dia nggak berbunyi kan ya? Kan kan Rasulullah tadi kan itu nggak diasuh oleh kedua orang tuanya sejak kecil Langsung. ya. Mm-mm. Jadi dia diasuh oleh pamannya dan juga kakeknya. Jadi kita juga bisa mencontoh keteladanan cara pengasuhan, parenting ala Abdul Muthalib dan Abu Thalib ya. Kan sebagai seorang guru gitu, itu kan lebih lama peran pengasuhannya di sekolahan gitu kan dengan anak yang banyak
anak sendiri aja udah Masya Allah gitu ya, ini banyak dan bukan anak sendiri. Jadi gimana tuh menurut Ifada? Di situ beratnya guru sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang tua itu, kalau Ifada ngebayangin kayak adik-adik gitu ya, keponakan gitu ya, ketika pas kita mengasuh satu dua itu kita bisa fokus, tapi ketika pas mengasuh Ya. anak itu Heeh. di satu sisi kita harus adil. Ketika pas yang satu kita bilang A, berarti yang lain juga A. Nah, disitulah mungkin apa ya, letak yang pahalanya itu ngalir terus gitu ya. Terus yang dibilang tanpa tanda jasanya itu di situ kayaknya. Karena memang ketika pas dengan latar belakang yang A, B, C, D sampai Z gitu ya, terus anak-anak bawa ke sekolah dan kayak gimana kita bisa nyatuin, mereka bisa ngedengerin kita gitu ya. Nah, itu tuh kayaknya perlu doa banyak-banyak gitu ya. Doa Robito gimana bisa menyampaikan sesuatu ilmu yang bisa berguna buat mereka gitu. Dan perlunya tentu tentu pentingnya kerjasama dengan orang tua gitu sih. Iya, dan Apalagi dan seorang guru tidak mengatakan bahwa anak itu bebannya ya. oh tidak ya, cuma kita Iya, aja karena dikatain itu beban. guru juga bukan beban negara ya. Masya Allah difitnah ya, guru kasihan sekali. Seperti Padahal semua orang itu perlu guru ya. sangat. Terus juga kalau misalnya beratnya ya Kak ya, kalau misalnya di zaman yang serba sulit saat ini, baik kita ngebayangin kalau misalnya kita nggak punya orang tua gitu ya, atau mungkin ada orang tua tapi tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya ya. Nah, itu gimana tuh Kak menurut Kakak? Ya itulah salah satu peran penting dan tugas besar orang tua. Orang tua itu belajarnya seumur hidup, jadi nggak ada ceritanya udah sekolah S1, S2, S3 terus stop ya. Karena eh, kan kita diajarkan untuk mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa kita maksain pola pendidikan kita zaman dulu tuh di anak kita zaman sekarang itu udah pasti berbeda. Dan apa ya, orang tua itu harus menanamkan yang pertama itu nilai kejujuran kalau menurut kakak ya, karena kalau sudah ada bibit ketidakjujuran dalam diri anak-anak itu udah ada indikasi tertentu gitu ya. Jadi anak-anak harus diajarkan nilai kejujuran, lalu juga rasa tanggung jawab. Mereka juga harus sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Kan kita kadang sebagai orang tua nggak bisa ya apa ya mengatur anak itu secara penuh, secara menyeluruh, apalagi untuk anak-anak di fase yang kalau dibilang itu di kelas-kelas atas, mulai kelas 4 ke atas gitu ya. Kita harus memberikan mereka pilihan dan mereka harus bertanggung jawab atas pilihan yang mereka pilih. Kemudian juga nih Kak Ifada, ada kita harus memberikan keteladanan. Jadi dari diri orang tua itu sendiri, mereka kan lebih banyak mencontoh ya, ketimbang kita berikan apa ya pengetahuan A B C Betul, D E betul. F gitu ya. Tapi mereka mencontoh dari kelakuan orang tuanya. Kadang-kadang ya kalau kakak mikir gini, misalnya ada satu sikap dari anak yang, ih kenapa ya dia begini gitu ya. Terus bercermin lah ya ke diri pribadi. Oh ya ampun dia niru aku ternyata gitu kan. Jadi itulah contoh atau keteladanan itu tadi yang kita perlihatkan ke anak-anak. Juga yang paling penting juga adalah apa ya, ruh keislaman itu di dalam keluarga. Jadi dengan membacakan buku, dengan menceritakan siroh dan lain sebagainya, yang bisa membuat mereka jadi apa ya, mengenang bagaimana sih perjuangan Nabi atau perjuangan sahabat sahabiah yang bisa mereka contoh, bukan cuma ngelihat atau scroll uh, sosial TikTok. media gitu ya. Iya, Berarti gitu Kak Ipada. jadi orang tua itu kita jadi Belajar seumur hidup. contoh ya, kita juga Ya. menjadi role model ya, contoh berarti Iya. anaknya main HP, orang tuanya main HP atau enggak gitu ya. Jangan ya orang, nah salat nah, tapi orang tuanya lagi megang HP ya. Dalam hati mereka kan berkata, ya kita disuruh sholat dia main HP ya kan. Iya, benar ya. Melanjut pembahasan tentang Nabi Muhammad tadi ya.
Dan Iya. ketika pas Nabi Muhammad setelah menikah sama Bunda Khadijah ya, Masya Allah, ternyata anak pertama yang laki-laki harus kehilangan gitu ya, harus kehilangan anak laki-laki gitu. Dan itu juga pasti berat ya, Masya Allah. Bukan bukan ecek-ecek karena anak. Kan itu dari tali pusar yang sama. Bagian dari diri kita Jadi ya. jadi kedekatannya itu kan lama ya, 9 bulan di dalam kandungan. Tuh, Nenek nenek itulah. kami juga kan dulu waktu pas yang dari papa itu anaknya tuh harusnya tuh ada 6 tapi yang hidup itu cuma 3. Jadi sempat papa tuh bilang, pokoknya nenek cerita, nyai nyai cerita sama papa, terus papa bilang kayak gini, papa cerita ke kami kan, kehilangan anak itu seperti tidak ada kepala, berjalan tidak ada kepala gitu, saking beratnya gitu. Cobalah, nggak ada arahnya, nggak Ya, bisa ngelihat. tapi Masya Allah ya, ternyata balasannya juga nggak main-main kan ya Kak Fitri ya. Balasan untuk ini. Apa Kak? Balasannya Kak? Balasannya surga. Iya, katanya kan Aduh. ditunggu di Nih, pintu surga kan ya Kak ya. Kalau untuk anak-anak yang belum balik itu belum balik. Iya. akan Makanya dibilang orang sudah ada yang nunggu. mm-mm, pahalanya. Ya, kakak jawab nih. Hmm, Iya. Jadi kan Kak Ifadah ya, yang namanya kehilangan. Kita aja kalau kehilangan barang, coba deh, gimana rasanya? Barang loh ya, hmm, sesuatu yang tidak melekat pada kita. Apalagi yang namanya anak. Anak itu kan eh, separuh jiwa rasanya gitu kan. Karena sebagai seorang, apalagi sebagai seorang ibu, 9 bulan kita mengandungnya, eh, kita menanti kelahirannya, lalu kita menyusuinya, itu adalah fase-fase di mana yang apa ya, sangat intim gitu ya, seorang ibu dengan anak. Jadi walau terkadang nih kita sudah punya ilmunya, tapi ketika itu berlaku atau terjadi ke kita, eh, rasanya ilmu itu tadi untuk menerapkannya itu butuh butuh tenaga, butuh spirit dan butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Gitu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, ketika anak laki-lakinya itu diambil oleh Allah, eh, beliau juga manusia biasa ya Kak Ifada, beliau pasti menangis. Beliau menangis, tapi karena kasih sayang dan kesedihan eh, beliau itu tetap apa ya, tetap tetap ridho gitu dengan takdir. Rasulullah tuh ridho dengan takdirnya, tapi beliau tetap juga mengeluarkan air mata. Sehingga perkataan beliau itu kan yang ini loh Kak Ifada, yang kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih. Hanya saja kata Rasulullah, kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rob kami. Nah, itu kan suatu kalimat yang keluar dari uh, lubuk hati yang paling dalam gitu ya, terhadap menyikapi kehilangan. Tapi itulah kita kan sebagai orang yang tidak merasakan kehilangan itu, bisa aja kita ngomong A B C D gitu ya, ngomong begini begitu. Tapi sesungguhnya kita yang tidak merasakan sendiri hmm, itu apa ya? Kalau kalau terjadi sama kita, walau alam ya, iya betul. Belum apa tentu yang sanggup. reaksi apa yang akan keluar dari kita gitu. Iya benar. Begitu Kak Ifada. Masya Allah ya. Berarti benar, apa, Allah itu menguji sesuai kesanggupan hambanya gitu. Jadi ketika pas, belum Iya. tentu ketika ujian itu diinikan ke orang yang lain, apakah reaksinya bisa sama atau enggak gitu. Jadi memang intinya kita sama-sama saling menguatkan, saling berdoa gitu ya Kak, ya, Ya. terhadap. Dan Kak Ifada apa ya? Terkadang di saat kejadian itu Mm-mm. kita belum bisa mengambil ibrohnya. Tapi setelah berlalu, setelah keadaan mulai dingin, mulai kembali lagi normal seperti biasa, itu kadang hati kita yang paling dalam tuh baru bisa, oh ya Allah, Allah ternyata begini ya, sayangnya Allah tuh begini ya, gitu ya. Jadi uh, cara kita untuk menyeimbangkan antara perasaan sedih yang manusiawi, sedih kan Mm-mm. manusiawi ya, Mm-mm. dan keimanan kita itulah yang harus kita pelajari cara menyeimbangkannya. Walaupun ya kembali lagi lah, kalau kita yang alami walau alam ya,
Mhm. Gimana posisi kita? Apakah kita termasuk orang yang berlarut-larut dalam kesedihan, atau kita menangis sih menangis, tapi tetap kembali kepada keyakinan kita kepada Allah, begitu Kak Ifada. Iya. Yang pastinya ketika sesuatu itu kembali gitu ya diambil, nggak ada yang nggak sedih lah gitu ya kak ya. Nabi Muhammad aja ketika pas Bunda Khadijah wafat aja kan langsung dihibur ya, Isra Mi'raj ya, seperti itu, Iya, langsung bertemu Allah gitu. Terus juga ketika pas Ali, ketika pas Fatimah wafat gitu ya, kan nggak sanggup ya ngangkat tubuh ininya istrinya gitu. Padahal beliau mampu ngangkat batu yang berat. Ya, Masya Allah lah intinya. Dan mungkin kita juga hadir itu sebagai sosok untuk menenangkan, menghibur, atau mungkin untuk menemani lah ya yang ketika pas teman-teman atau saudara kita sedang berduka. Nah, kira-kira apa nih sikap yang pas Kak untuk kita lakukan sebagai sahabat lah gitu apabila, atau mungkin tetangga apabila ada duka seperti ini. iya. Eh, Kalau menurut kakak ya, Hmm. kehadiran kita tuh kehadiran untuk mendengarkan. Ya karena ada juga tuh orang-orang yang hadirnya tuh malah menyalah-nyalahkan Ifada. Ya Oh, kan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Dan itu bukan statement yang tepat untuk kondisi seperti itu ya kan? Jadi kehadiran kita tuh untuk mendengarkan, bukan menyalahkan atau malah memberi nasihat yang tidak tepat waktu. Ya kan? Keluarlah nasihat sepanjang-panjangnya, tapi timingnya tuh nggak tepat gitu kan? Karena di saat sedang berduka dan bersedih itu mereka hanya ingin kita hibur, terus kita dengarkan gitu ya. Nasihat dan lain sebagainya itu nggak bakal masuk di saat yang seperti itu, begitu Kak Ifada. Insya Dan Allah. paling penting adalah doa. Ya, doa itu walaupun tidak terdengar tapi getarannya terasa, menenangkan. Iya benar, cakep. Cakep. Makanya itu pentingnya bersaudara sama orang-orang mukmin ya. Carinya orang-orang yang Ya. baik ya, karena salah satu nikmat dari apa? Salah satu nikmat yang tidak bisa dibeli adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Oke, kita udah panjang lebar nih ya Kak Ifada, bahas tentang Maulid Nabi, tentang apa ya kisahnya Rasulullah SAW, lalu kita kaitkan juga dengan keseharian kita. Gimana nih kalau kita dalam waktu beberapa detik ke depan, sebutkan satu action sederhana yang bisa kita lakukan mulai minggu ini yang terinspirasi dari kisah Nabi tadi. Kak Fitri dulu. Oke, kalau kakak akan, insya Allah akan berusaha belajar untuk lebih ikhlas dan berkata innalillahi saat kehilangan sesuatu sekecil apapun. Insya Allah. Kalau Ifada, Kalau Ifada eh, berusaha meyakinkan diri bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah itu pasti baik untuk hambanya. Gitu. super sekali. Ya, teman-teman Evalper semua, seru banget obrolan kita hari ini. Intinya kisah Nabi itu bukan cuma untuk dibaca, ya, Kak Ifada, tapi buat dihidupkan dalam action kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih udah dengerin podcast podcast kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan jalani kehidupan dengan senyuman. Dengan senyuman kayak sebuah lagu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Kak Fit.